Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pembahasan mengenai jurnal yang berjudul Gaya Cinta atau Love Style Mahasiswa. Kami dari kelompok 2 Psikologi Islam 4C yang terdiri dari Vicky Fatihah Rahma, Wida Handayani, Dinda Nurfadila Pampawa, dan Ainul Wijiani. Selanjutnya, saya Wida Handayani dengan NIM terakhir 016 akan membacakan struktur jurnal. Yang pertama adalah judul jurnal, yaitu Jurnal Psiko-Islamika, Jurnal Psikologi Islam. Yang kedua adalah judul tema, yaitu Gaya Cinta atau Love Style Mahasiswa, yang bervolume 13 nomor 2, yang diterbitkan pada tahun 2020, yang ditulis oleh Rizky Ananda Arianti dan Fathul Lubabin Nukul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti. Menurut Harlock, tahun 1980, manusia pada masa dewasa awal, baik perempuan ataupun laki-laki, selain mencoba berbagai pekerjaan, sebelum menentukan pilihan, juga cenderung bergonta-ganti pasangan, sebelum menentukan pasangan hidup yang dirasanya cocok. Relasi hubungan cinta inilah yang menjadikan kegagalan dalam hubungan cinta tidak terjadi pada masa pernikahan saja, akan tetapi hubungan pranikah akan mengalami lebih besar kegagalan cinta sebelum menentukan pasangan yang sesuai. Kebanyakan, kekerasan terjadi karena adanya keinginan untuk selalu ingin tahu tentang pasangannya dan membatasi setiap ruang gerak pasangan karena takut kehilangan atau rasa memiliki yang terlalu tinggi. Biasanya, orang akan menyebutnya sebagai pasangan yang posesif atau mania. Sedangkan, orang yang menjadi korban adalah orang yang mempunyai prinsip rela melakukan apapun demi pasangannya atau dalam teori gaya cinta lebih dikenal sebagai altruistik atau agaib. Kondisi ini akan terus berlangsung karena korban merasa harus berkorban demi kebahagiaan pasangan yang dicintainya dan tidak akan melaporkan kekerasan yang diterimanya. Kedua tipe cinta tersebut sangat menguras emosi, bahkan cenderung penuh tekanan yang dimana dimuat dalam Harian Umum Pelita tahun 2012. Nah, oleh karena itu, peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti mengenai perbedaan gaya cinta mahasiswa yang ditinjau dari jenis kelamin, karena sebelumnya peneliti hanya menemukan kecenderungan gaya tanpa mengetahui perbedaan yang ada pada jenis kelamin itu sendiri. Nah, fokus penelitian ini bukan hanya mahasiswa yang merasa dirinya berpacaran, akan tetapi penelitian ini akan mengambil beberapa subjek yang merasa dirinya memiliki hubungan atau relation cinta yang terjalin dengan lawan jenis, baik itu resmi ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Vicky Fatihah Rahma dengan NIM 430401911. Di sini saya akan memaparkan materi bagian tujuan, metode, dan hasil penelitian. Langsung saja ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di PPT di bagian tujuan. Penelitian ini mengambil subjek mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui gaya cinta yang ada serta perbedaan gaya cinta mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang biasa kita sebut UIN Malang. Selanjutnya, di bagian metode pengumpulan data menggunakan adaptasi skala. Nah, adaptasi skala itu yang dapat beradaptasi untuk mengukur gaya cinta mahasiswa. Selain dengan skala, subjek juga diberi angket untuk mengungkap diri tentang demografi, lokus, daya tarik pada pasangan, serta tujuan dalam menjalin hubungan romantis.
Selanjutnya, di bagian hasil penelitian survei ini menemukan adanya perpaduan kombinasi gaya cinta yang paling tinggi, yaitu berjumlah 120 responden atau 63,2%. Terdapat lebih dari 2 atau lebih gaya cinta yang dominan. Selain kombinasi, ada juga gaya cinta pragma, yaitu cinta realitas, dengan jumlah 49 responden atau 25,8%. Dan gaya cinta ludos, itu cinta main-main ya, itu memiliki persentase terendah dengan jumlah 1 responden atau 0,5%. Selanjutnya, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Ainul Wijiani dengan NIM terakhir 031 akan membahas mengenai simpulan. Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan atas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Gaya cinta yang dimiliki oleh mahasiswa menunjukkan kebanyakan 2 atau lebih gaya cinta yang dominan dalam dirinya. Akan tetapi, terdapat pula gaya cinta murni pada 6 gaya cinta, yakni eros, cinta ludos, cinta stroik, cinta mania, cinta pragma, dan cinta agape. Nah, kombinasi gaya cinta mahasiswa yang paling tinggi ditunjukkan pada kombinasi gaya cinta stroik dan pragma, yaitu cinta kawan baik dan cinta realistis. Kemudian hasil yang kedua menunjukkan bahwa perbedaan gaya cinta yang dimiliki pada mahasiswa menunjukkan terdapat perbedaan pada gaya cinta ludos dan gaya cinta agape antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di mana laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Nah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden laki-laki lebih dominan kepada gaya tersebut daripada perempuan. Sedangkan untuk gaya cinta eros, stroik, mania, dan pragma tidak memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal yang telah kelompok kami review. Kelebihan dari jurnal ini adalah pembahasannya yang sangat mudah untuk dipahami dan tidak bertele-tele. Struktur dalam jurnal juga sangat lengkap seperti jumlah volume dan lain-lain. Jurnal ini juga sangat bermanfaat bagi para pembaca. Selanjutnya, untuk kekurangan dari jurnal ini adalah masih banyak penulisan kata yang salah dan juga tidak sesuai dengan KBBI atau PUBI yang berlaku. Selanjutnya, tanggapan kelompok. Berdasarkan dari dalam jurnal, sebetulnya seringkali kita temui hal yang serupa dan merasa bingung dengan hal tersebut mengapa bisa terjadi. Dan jurnal ini membahas secara lengkap tentang gaya cinta yang ada, serta perbedaan gaya cinta mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin. Dengan penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami, menurut kami ini menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Istilah cinta merupakan ketertarikan antar lawan jenis. Dalam mengungkapkan isi hati atau perasaan seseorang, setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada yang hanya melihatnya dari kejauhan tanpa ia mengungkapkan perasaannya kepada orang tersebut. Ada juga yang rela melakukan apa saja asal orang yang dia sukai bahagia. Selain itu, gaya dalam berpacaran atau menjalin hubungan antar lawan jenis juga berbeda-beda. Ada yang mengistilahkan kata cinta dengan hal yang mampu menjerumuskan ke dalam hal yang negatif. Ada pula yang mengartikan ke dalam hal yang positif, seperti serius dalam menjalin hubungan tersebut hingga ke jenjang pernikahan.